Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Simone Inzaghi mendapat kabar positif setelah kembali dari Arab Saudi, terutama terkait kondisi para pemainnya. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, cedera Hakan Calhanoglu ternyata tidak serius. Bahkan, kondisi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai cedera sesungguhnya. Gelandang asal Turki itu hanya mengalami sedikit peregangan pada otot aduktor paha kanan, mirip dengan cedera ringan yang dialami Marcus Thuram setelah laga melawan Atalanta. Ada kemungkinan Calhanoglu sudah bisa kembali dan duduk di bangku cadangan saat Inter menghadapi Venezia. Selain itu, Thuram dan Benjamin Pavard dipastikan telah pulih dan siap bermain. Francesco Acerbi juga kemungkinan akan kembali berlatih bersama tim utama dalam 1 atau 2 hari ke depan. Sementara itu, Stefan De Vrij dan Jan Bisek yang sempat mengalami masalah ringan setelah final Piala Super Italia, kini dalam kondisi baik dan siap tampil. Untuk laga melawan Venezia pada minggu mendatang, rotasi pemain kemungkinan akan dilakukan. Salah satu dari Alessandro Bastoni atau Federico Di Marco mungkin akan diistirahatkan. Dalam skenario ini, Carlos Augusto akan masuk ke tim utama, baik sebagai bek tengah maupun bek sayap, tergantung pada kebutuhan strategi tim. Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi Inzaghi yang kini dapat mengandalkan sebagian besar pemain intinya untuk menghadapi jadwal pertandingan yang padat ke depan. Inter tetap menjaga stabilitas tim untuk melanjutkan performa positif mereka di berbagai kompetisi. Salah satu isu yang mengemuka bagi Inter musim ini adalah kelemahan dalam mengelola menit-menit akhir pertandingan. Menurut laporan Tuttosport, tim Nerazzurri seringkali kehilangan intensitas setelah menit ke-80, terutama dalam laga-laga besar. Beberapa contoh mencolok termasuk kebobolan gol dari AC Milan pada menit ke-90 dalam derby Serie A, kehilangan keunggulan melawan Juventus hingga skor imbang 4-4 pada menit ke-84, serta memberi Napoli peluang emas di menit ke-93. Bahkan Inter juga harus menyerah di waktu tambahan dalam final Supercoppa Italia. Tren ini juga terlihat di awal musim ketika mereka kehilangan kemenangan karena gol penyeimbang lawan di laga tandang melawan Genoa dan Monza. Secara keseluruhan, Inter telah kehilangan 7 poin dalam 10 menit terakhir, termasuk waktu tambahan di Serie A musim ini. Di Liga Champions, situasi serupa terjadi ketika mereka gagal mempertahankan keadaan melawan Bayer Leverkusen, sehingga kehilangan 1 poin tambahan. Masalah ini tentu menjadi perhatian bagi pelatih Simone Inzaghi. Ketidakmampuan menjaga fokus hingga akhir pertandingan dapat berdampak signifikan terhadap hasil keseluruhan musim, baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Perbaikan strategi dan rotasi pemain di menit-menit krusial menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh tim pelatih. Fratesi merasa kecewa setelah berdiskusi dengan Inzaghi terkait minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Inter. Menurut Calciomercato.com, kekecewaan Fratesi ini merupakan imbas dari percakapan sebelumnya dengan Inzaghi. Saat itu, pemain berusia 25 tahun ini menyampaikan ketidakpuasannya atas terbatasnya kesempatan tampil sebagai starter kepada pelatih Nerazzurri.
Namun hasil dari diskusi tersebut tidak sesuai harapan Fratesi. Gelandang muda ini merasa dirinya telah tersisihkan dari rencana permainan Inzaghi. Lebih lanjut, ia menilai bahwa pelatih asal Italia itu tampak acuh tak acuh terhadap kemungkinan kepergiannya. Menanggapi keinginan Fratesi untuk hengkang pada bursa transfer Januari, Inter telah menetapkan harga jual sebesar 45 juta euro. Nerazzurri disebut terbuka untuk melepas pemainnya tersebut pada bursa transfer musim dingin. Meskipun Roma dan Napoli menunjukkan minat pada mantan pemain Sassuolo ini, tuntutan harga yang tinggi dari Inter membuat kedua klub tersebut masih ragu untuk mengajukan penawaran resmi. Inter dikabarkan tengah merencanakan langkah strategis untuk menggantikan Davide Fratesi jika gelandang asal Italia tersebut dijual pada bursa transfer mendatang. Uang tunai yang diperoleh dari penjualan Fratesi akan digunakan untuk mendatangkan pemain pengganti dengan nama Samuel Ricci dari Torino muncul sebagai salah satu kandidat utama. Samuel Ricci, gelandang muda Torino, disebut-sebut sebagai opsi ideal. Pemain berusia 22 tahun ini telah menarik perhatian berkat performa solidnya di Serie A, di mana ia dikenal memiliki kemampuan kontrol bola yang baik, visi permainan, serta fleksibilitas dalam peran lini tengah. Namun upaya untuk merekrut Ricci juga tidak akan mudah, mengingat Torino kemungkinan besar akan meminta harga tinggi untuk salah satu aset terbaik mereka. Saat ini, Pio Esposito yang berusia 19 tahun sedang menjalani masa pinjaman di Spezia, klub Serie B. Musim ini menjadi musim kedua Esposito bersama klub asal Liguria tersebut dan performanya mengalami lonjakan signifikan. Dengan penampilan cemerlangnya, Esposito diprediksi akan bermain di Serie A musim depan. Hal ini bisa terjadi jika ia berhasil membantu Spezia meraih promosi atau melalui transfer pinjaman ke klub Serie A lainnya. Namun sebelum musim depan dimulai, Esposito berpeluang mendapat kesempatan untuk memperkuat Inter dalam ajang Piala Dunia antar klub. Turnamen ini memiliki jadwal yang unik, di mana beberapa kontrak pemain Inter akan berakhir di tengah kompetisi, tepatnya pada akhir Juni. Dua pemain depan Inter, Marko Arnautovic dan Joaquin Correa, termasuk di antara mereka yang kontraknya akan habis pada periode tersebut. Jika kedua pemain tersebut tidak diperpanjang, Inter kemungkinan akan kekurangan opsi di lini serang saat memasuki fase gugur turnamen. Untuk mengatasi situasi ini, sumber melaporkan bahwa Nerazzurri dapat memanggil Pio Esposito sebagai tambahan kekuatan di lini depan.